Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua yang selalu diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita memenuhi hati kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan kembali dinyatakan kepada kita, bahwa Tuhan menyertai kita dalam menikmati persekutuan kita pagi hari ini dengannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut renungan harian Toraya, edisi Minggu 21 November 2021, yang terambil dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, hati kami telah kami bukakan. Isilah hati kami dengan roh-Mu dan firman-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, dalam situasi apapun yang kami alami, firman-Mu selalu kami ingat dan menjadi pedoman bagi kami bagaimana melangkah dalam kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin, dari angin mengguncang laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seorang singa, dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya, sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia, dan kepalanya diberikan hati dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampaklah ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging sebanyak-banyaknya. Kemudian aku melihat, tampaklah seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian, aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara suatu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak
Ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Berkali-kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanya kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuatan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah Kristus penakluk kerajaan dunia. Saudara, puncak kejayaan sering diukur dari kedudukan seseorang dalam suatu pemerintahan. Menduduki pucuk pimpinan adalah sebuah kekuatan besar, di mana seseorang dapat dengan leluasa menggunakan posisi tersebut untuk melakukan keinginannya. Bahkan, tak jarang orang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Melalui penglihatan Daniel, kita menyaksikan bahwa manusia melihat kerajaan dunia sebagai suatu kekuatan besar yang digambarkan seperti binatang buas. Singa adalah Babel, kepala yang terbuat dari emas. Beruang adalah media Persia, lengan dan dada dari perak. Macan tutul adalah Yunani, perut dan pinggang dari tembaga. Binatang yang menakutkan adalah Roma, kaki dari besi. Tanduk kecil melambangkan antikristus dan kerajaannya. Jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Yang lanjut usia adalah yang maha tinggi, bersemayam untuk selamanya. Dia mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghakimi dunia. Tuhan melihat kerajaan dunia bagaikan binatang buas yang saling menelan, dan puncaknya pada kerajaan satanis atau antikristus, namun pada akhirnya takluk kepada anak manusia. Saudara, sebuah penglihatan dimaksudkan untuk dimaknai dan tidak sekedar dipahami, supaya membawa kita makin mentaati perintah Tuhan yang berkuasa dan mampu melepaskan kita
dari belenggu kuasa apapun di dunia ini, terutama belenggu dosa yang sering mengikat kita, sehingga kita kadang susah untuk maju dan menikmati damai sejahtera Allah. Karena itu, taklukkanlah diri di bawah kuasa Kristus, niscaya hidup kita dipimpin pada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Bapa di sorga, buatlah kami hanya takluk kepada kerajaan Allah. Allah pemilik kerajaan di atas segala kekuasaan dan kekuatan. Buatlah kami yakin bahwa hanya pada Allah ada kekuatan abadi dan sempurna. Camkanlah firman-Mu dalam hati kami. Sertai umat-Mu dalam melakukan aktivitas hari ini. Semoga berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan, baik itu yang melakukan aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Yang bergumul karena sakit penyakit. Mungkin ada di antara yang mengikuti ibadah ini yang sedang bergumul sakit penyakit atau keluarga yang sakit. Tuhan tolong, semoga oleh karena kasih sayang Tuhan iman tetap kuat menanti sumber kesembuhan dari Tuhan. Yang bergumul masalah-masalah lain, ingatkan bahwa Tuhan ada untuk mereka. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau berikan pengharapan kepada para orang tua kami lansia untuk yakin bahwa Tuhan tetap ada di masa tua sampai pada masa putih rambut. Ingatkan kami Tuhan bahwa di masa-masa berat karena pandemi COVID, di saat kami belum bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, ada kasih-Mu, ada perlindungan-Mu, pimpinan-Mu. Semoga COVID cepat lalu daripada kami. Sertai anak-anak kami yang belajar dan kuliah daring. Sertai juga anak-anak kami yang sudah masuk sekolah dan menikmati tatap muka di sekolah. Semoga tidak ada yang buruk yang terjadi bagi mereka. Bapa di sorga, kami berharap kasih-Mu, perlindungan-Mu selalu ada dalam persekutuan kami di Jemaat Tamalan Rea. Berkati majelis gereja, pengurus OIG, dan jemaat untuk selalu bergandengan tangan mengangkat akan tugas pelayanan kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ciptakanlah selalu keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi keluarga Kristus, di mana di dalam keluarga kami ada mezbah ke hadapan Allah yang selalu dinaikkan. Tuhan, ini doa kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan iman kita akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Tuhan. Nikmatilah selalu kebersamaan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.